Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Umar Sidik selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami di sini selaku kelompok 9 yang beranggotakan Faiz Linardi, Farah Faradisa Arinal Marom, dan Fitriatwi Mutrikah untuk mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Kepala Sekolah sebagai Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator. Pembahasan yang pertama, kepala sekolah berfungsi sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai pemimpin formal bertanggung jawab tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Supervisi pendidikan merupakan upaya mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di madrasah, baik secara individu maupun kelompok. Supervisi berasal dari kata super, artinya lebih, vision, artinya melihat, dan secara etimologis, supervisi berarti melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya. Tujuan dan manfaat dilaksanakannya supervisi pendidikan yakni membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai administrasi madrasah lainnya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Agar guru serta pegawai administrasi lainnya berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk bermacam-macam media instruksional yang diperlukan bagi jalannya proses belajar mengajar dengan baik. Yang selanjutnya bersama-sama berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam kemajuan proses belajar mengajar yang baik dan membina kerjasama yang harmonis antara guru, siswa, dan pegawai madrasah, misalnya dengan mengadakan seminar maupun training. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fitria, yaitu pembahasan yang kedua, kepala sekolah berfungsi sebagai leader. Berkaitan dengan kepala sekolah sebagai leader yang harus membangun dan menjaga kultur organisasi, seorang kepala sekolah harus bisa memahami anggotanya baik itu guru, tenaga pendidik, dan siswa. Dengan melakukan hal tersebut, kultur organisasi yang baik akan dapat terjaga sehingga semua bisa menjalankan fungsi masing-masing dengan baik dan bisa meraih visi dan misi sekolah yang ditetapkan. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu berperan sebagai berikut, yaitu yang pertama, entrepreneur. Karena kepala sekolah harus mampu mempunyai terobosan untuk memajukan sekolahnya. Yang kedua yaitu teladan dalam kepemimpinan pembelajaran atau supervisor. Dalam situasi tertentu, para guru seringkali mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran. Pada kondisi inilah keteladanan pemimpin-pemimpin diperlukan. Ketiga, mempunyai visi yang jelas. Visi merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Visi seharusnya bisa dipahami oleh semua warga sekolah untuk memastikan kesatuan gerak untuk mewujudkan kemajuan sekolah. Sedangkan secara teoritis, karakter kepemimpinan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan yang otoriter, menjadi penguasa tunggal yang tidak dapat diganggu-gugat keputusannya. Yang kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire, memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk mengambil keputusan secara perorangan. Akan tetapi, hal ini menyebabkan munculnya sasaran kerja yang simpang siur. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan demokratis, menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Selanjutnya yaitu kepala sekolah berfungsi sebagai inovator. Dalam menjalankan perannya sebagai inovator, kepala sekolah harus mempunyai strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan pembaharuan di sekolah. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sebagai inovator sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu guru dan peserta didik. Mulyasa menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai inovator terdiri dari 8 komponen, yaitu konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, dan adaptable dan fleksibel. Kepala sekolah berfungsi sebagai motivator.
Kepala sekolah merupakan bagian terpenting dalam memimpin lingkungan pendidikan. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Sebagaimana tugas kepala sekolah yaitu memberikan fasilitas, masukan atau dorongan kepada guru dan siswanya dalam membangun tekad dan semangat. Tekad dan semangat tersebut dapat mendorong minat dan semangat kerja guru, serta dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Kehadiran kepala sekolah di tengah-tengah lingkungan sangat didambakan sebagai motivasi intrinsik, baik bagi siswa maupun guru sebagai karyawan kerja. Dalam memimpin, kepala sekolah harus bisa menjadi panutan pribadi yang bisa memberikan masukan berupa motivatif. Peran kepala sekolah sebagai motivator yaitu mampu menyemangati dan membesarkan hati guru, pegawai, siswa, dan wali murid agar bekerja dan mendukung tercapainya tujuan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah haruslah orang yang memiliki positive thinking, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan sesuatu yang dihadapi. Kepala sekolah tak akan mampu berperan sebagai motivator apabila dia hanya seorang yang suka berkeluh kesah dan penuh prasangka buruk. Selain potensinya tersebut, kepala sekolah di lingkungannya dituntut memiliki kompetensi untuk diteladani orang-orang di sekitarnya.